Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Surindya Yatendayani dari kelas 11 MIPA 2. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas saya, tugas PDK sebagai tugas akhir semester. Nah, materi yang saya ambil adalah jenis dan kegunaan bahan kemas pada makanan internasional. Sebelum kita lanjut dalam materi bahan kemas ini, apa sih sebenarnya itu makanan internasional? Makanan internasional adalah makanan yang sumber-sumber bahan makanannya berasal dari negara tersebut dan mempunyai karakter makanan yang identik dari negara asalnya. Adapun pengemasan merupakan suatu cara atau perlakuan pengamanan terhadap makanan atau bahan pangan agar makanan atau bahan pangan baik yang belum diolah maupun yang telah diolah mengalami pengamanan dan dapat sampai ke tangan konsumen dengan selamat secara kualitas maupun kuantitas. Adapun dilakukan tujuan pengemasan yang pertama adalah membuat umur simpan bahan pangan menjadi lebih panjang. Yang kedua, menyelamatkan produksi bahan pangan yang berlimpah. Yang ketiga, mencegah rusaknya nutrisi atau gizi bahan pangan. Yang keempat, mencegah dan menjamin tingkat kesehatan bahan pangan. Yang kelima, memudahkan distribusi dan pengangkutan bahan pangan. Yang keenam, mendukung perkembangan makanan siap saji. Dan yang terakhir, menambah estetika dan nilai jual bahan pangan. Dalam pengemasan makanan, bahan kemas harus memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki permeabilitas atau kemampuan melewatkan udara yang sesuai dengan jenis bahan pangan yang akan dikemas. Yang kedua, harus tidak bersifat racun dan iner atau tidak bereaksi dengan bahan pangan. Kemudian harus kedap air, terus tahan panas, dan terakhir mudah dikerjakan dan harganya yang relatif murah. Adapun jenis bahan pengemasan yang pertama adalah karton, plastik, kertas, styrofoam, dan bahan kemasan tradisional. Baik, jenis pengemasan yang akan saya jelaskan yang pertama adalah kertas. Contohnya yang pertama adalah kertas greaseproof, yaitu digunakan sebagai bahan pengemasan utama bagi margarin, mentega, daging, kopi, dan gula-gula. Kertas ini mirip dengan kertas karton, tetapi memiliki kekedapan terhadap perembasan lemak yang tinggi. Yang kedua adalah glassine, yaitu 80% terbuat dari kertas greaseproof, tetapi memiliki ketahanan terhadap udara dan lemak yang kuat. Permukaannya halus serta mengilat. Sering digunakan untuk mengemas roti yang berkadar lemak tinggi. Contohnya sebagai jenis kertas yang kedua adalah kertas kraft. Itu dibuat dari bubur sulfat dan kayu yang berasal dari Swedia dan Jerman. Memiliki sifat yang lebih daripada kertas glassine, sehingga bahan pangan yang dibungkus dengan kertas ini akan tetap kering, lebih-lebih jika permukaannya ini dilem dengan resin. Kertas ini biasanya digunakan untuk mengemas keju di daerah-daerah Eropa. Gambarnya bisa dilihat seperti ini. Jenis bahan kemasan yang kedua adalah karton. Karton ini sebenarnya merupakan bagian dari kertas, tetapi lebih sering berfungsi sebagai wadah luar atau sebagai penyokong wadah utama dalam pengemasan bahan pangan yang bersifat lebih kuat dan kaku. Adapun karton memiliki kelebihan yang pertama, lebih bersifat elastis, lebih baik daripada kayu, dapat dicetak pada permukaannya, dapat dikerjakan maksimal dan mudah dipakai, dan dapat dilipat sehingga tidak memerlukan ruang yang luas. Kemudian, jenis bahan pengemasan yang ketiga adalah plastik. Plastik adalah jenis kemasan produk yang banyak digunakan oleh industri untuk mengemas makanan ataupun minuman. Kemudahannya dalam proses produksi dan harganya lebih murah membuat plastik menjadi pilihan sebagai bahan kemasan. Namun, perlu diperhatikan
Ada beberapa bahan kemasan plastik yang mengandung bahan kimia dan tentunya berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jadi perlu ada proses pemilihan untuk bahan kemasan ini. Jenis kemasan yang keempat adalah styrofoam. Bahan kemasan ini bisa juga untuk mencegah kebocoran serta mempertahankan bentuk jika dipegang oleh konsumen ataupun pelanggan. Bahan kemasan ini juga bisa mempertahankan panas, suhu panas ataupun dingin. Namun demikian, bahan kemasan ini akan berbahaya jika digunakan untuk makanan yang panas, berlemak, beralkohol, dan berminyak, karena bahan kemasan ini bisa melepas monomer yang tentunya akan berbahaya bagi kesehatan tubuh. Kemudian, bahan pengemasan yang terakhir adalah bahan pengemasan tradisional yang terdiri dari daun dan juga gerabah. Daun ini bersifat secara luas dan aman. Jenis daun yang sering digunakan seperti daun pisang, daun jati, daun bambu, daun jagung, dan daun palem. Daun ini sangat aman jika digunakan untuk pemanasan makanan daripada plastik. Kemudian gerabah. Gerabah ini digunakan sejak zaman dahulu dan aman bagi bahan pangan atau makanan asal tidak mengandung timbal. Gerabah ini memiliki sifat kedap air, kedap udara, dan mampu menghambat mikrobis dan bersifat dingin, sehingga sangat cocok untuk pengemasan bahan pangan seperti saus, madu, anggur, dan minyak. Sekian presentasi saya tentang jenis dan kegunaan bahan kemas dalam makanan internasional. Dan kesimpulan saya adalah, kemasan makanan sangat penting karena dapat melindungi makanan agar tidak mudah rusak dan juga melindungi makanan agar tidak mudah basah dan cacat. Apalagi dalam proses pendistribusian atau pengiriman, terkadang berisiko untuk rusak karena terjatuh ataupun tertimpa barang lain. Nah, dengan adanya bahan kemasan yang baik, makanan jauh lebih terjamin keamanannya. Selain itu, tampilan kemasan harus menarik agar dapat menambah daya tarik pelanggan atau konsumen untuk membelinya. Nah, teman-teman bisa lihat referensi saya dalam membuat materi ini seperti gambar di samping. Nah, sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.